Hai teman-teman, di video kali ini gue bakalan bagiin ke teman-teman semua pengalaman gue ikut tes CPNS, khususnya tes kemampuan bidang di bidang hukum. Nah, mudah-mudahan dengan video kali ini teman-teman terbantu dan teman-teman bisa jadi referensi untuk persiapan tes kemampuan bidang teman-teman. Nah, perkenalkan, nama gue Niko Andreas Simanung Khalid. Nah, gue PNS di Mahkamah Agung, khususnya di Kepanitiaan Pidana Khusus. Gua PNS tahun 2019, analis perkara peradilan. Nah, kalau teman-teman saat ini ada mengikuti untuk masuk PNS Mahkamah Agung, nanti di antara teman-teman bakalan ada yang ditempatin di instansi pusat, yaitu di Mahkamah Agung Pusat. Oke, lanjut. Kenapa alasan gua buat video ini? Alasan gua buat video ini karena beberapa ada yang DM gua, teman-teman ada yang DM gua, ada yang WA gua, Kak tolong bagiin dong kisi-kisi atau contoh soal SKB kemarin, tahun kemarin. Nah, daripada gua jawab satu-satu, mending gua jawab di video ini, dan mudah-mudahan pertanyaan teman-teman dapat terjawab di video ini. Oke, kenapa melalui video? Karena menurut gua ada beberapa orang, termasuk gua sendiri, sangat sulit untuk membaca dan mengingat ketika dia membaca, lebih mudah mengingat pada saat mendengar. Jadi mudah-mudahan dengan video ini teman-teman bisa sambil dengar video ini dan sambil lihat video ini dapat melakukan aktivitas lain juga dan mudah untuk diingat. Oke, lanjut ke kenapa video SKB yang gue buat, karena penting untuk teman-teman ketahuin atau aware bahwa masing-masing instansi memang punya cara sendiri untuk melaksanakan SKB dan kriteria sendiri dalam SKB-nya. Nah, ada yang hanya mensyaratkan CAT saja, ada instansi yang mensyaratkan CAT terus psikotes, terus ditambah dengan wawancara, ditambah juga dengan tes kesehatan. Ada beberapa macam instansi yang mensyaratkan seperti itu. Namun khusus untuk Mahkamah Agung, CAT-nya hanya SKB-nya hanya CAT saja. Jadi nilai itu fokus kepada SKB. Jadi teman-teman tidak boleh gagal di situ. Ketika teman-teman gagal di situ, maka teman-teman tidak punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dan teman-teman harus ketahuin bahwa pada saat SKB persentase nilainya yang digunakan 60%, sementara pada saat SKD yang di awal nilainya hanya 40%. Jadi kalau teman-teman nilainya jatuh pada saat SKD namun masih lolos ke seleksi kemampuan bidang, ini waktunya teman-teman untuk mendahului teman-teman yang ada di atas teman-teman semua. Dan teman-teman yang sudah ada di atas pada saat SKD, jangan berbangga hati dulu, harus hati-hati karena di SKB teman-teman bisa disusul. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung masuk aja ke materi apa yang pada saat itu keluar. Nah, gue membagi materi seleksi kemampuan bidang hukum ini dalam beberapa bidang, dalam beberapa hal. Yang pertama, hukum pidana teman-teman bisa cari tahu di KUHP. Nah, di KUHP apa saja yang harus dipelajarin? Itu ada buku 1, buku 2, buku 3 KUHP. Teman-teman harus cari tahu apa itu buku 1, buku 2, buku 3. Dan kemungkinan contoh soal yang akan ditanyakan, berapa banyak buku dalam KUHP? Atau buku 1 itu berapa pasal, buku 2 itu berapa pasal, buku 3 itu berapa pasal. Nah, itu bakalan ditanya. Kemudian teman-teman cari tahu juga asas-asas hukum pidana, contohnya asas legalitas, asas non-retraktif. Itu ada di hukum pidana, dan asas-asas yang lain. Cari tahu, searching saja atau baca bukunya, cari tahu. Oke. Kemudian teman-teman juga pelajarin hal-hal yang menghapus, mengurangi, dan memberatkan pidana. Itu ada hal-halnya, contohnya menghapuskan itu orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, contohnya orang gila tidak dapat dipidana. Mengurangi itu contohnya anak. Memberatkan pidana itu contohnya pencurian dilakukan pada malam hari atau dilakukan dengan kekerasan, itu dapat memberatkan pidana. Nah, teman-teman harus pahamin dan pasal berapa yang mengatur itu semua. Nah, kemudian teman-teman juga pelajarin soal percobaan atau pogging. Percobaan itu seperti apa tindakan yang dianggap percobaan dan batas-batasnya seperti apa. Nah, kemudian teman-teman juga pelajarin soal penyertaan atau daleming.
pasal berapa yang mengatur soal penyertaan dan lemming. Kemudian teman-teman juga pelajarin soal perbarengan atau konkursus. Konkursus itu ada macam-macam. Perbarengan tindak pidana ya itu konkursus. Perbarengan tindak pidana itu ada bermacam-macam. Nah, cari tahu, teman-teman pelajarin soal konkursus tersebut. Nah, kemudian teman-teman juga harus pelajarin soal pengaduan dan pelaporan. Siapa yang berhak mengadu dan siapa yang berhak melapor, apa perbedaan pengaduan dan pelaporan. Kemudian teman-teman juga pelajarin soal kejahatan dan pelanggaran. Apa bedanya itu kejahatan, apa bedanya pelanggaran. Kapan dinyatakan perbuatan itu sebagai kejahatan, kapan dinyatakan sebagai pelanggaran, hukumannya seperti apa. Oke, itu untuk hukum pidana materialnya. Kemudian untuk pidana formilnya, teman-teman yang harus teman-teman pelajarin, yang pertama itu penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Siapa yang dikatakan penyelidik, siapa yang dikatakan penyidik, siapa yang dikatakan penuntut. Nah, itu harus teman-teman ketahuin. Nah, yang kedua soal penangkapan. Penangkapan itu kapan dapat dilakukan penangkapan, siapa yang dapat dilakukan penangkapan. Yang ketiga penahanan, masa waktu penahanan, baik itu di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung, itu berbeda-beda masa penahanannya. Nah, teman-teman cari tahu itu. Nah, kemudian nomor 4, teman-teman pelajarin soal penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Itu teman-teman pelajarin. Kemudian yang kelima, teman-teman pelajarin soal tersangka dan terdakwa. Apa bedanya tersangka, apa bedanya terdakwa, kapan seseorang dinyatakan sebagai tersangka, kapan seseorang dinyatakan sebagai terdakwa. Nah, yang keenam, teman-teman pelajarin soal kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan ini sangat penting dan kapan ini dipakai itu harus teman-teman ketahuin, karena prediksi gua ini bakalan keluar nih satu soal kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Nah, yang ketujuh soal perkara konektivitas. Perkara konektivitas ini menyangkut perkara umum dan perkara militer. Ada hubungan antara perkara umum dan perkara militer. Nah, teman-teman pelajarin juga soal perkara konektivitas. Nah, yang kedelapan, teman-teman pelajarin soal pra-peradilan. Apa-apa saja yang dapat dilakukan pra-peradilan. Itu teman-teman harus cari tahu dulu pasal berapa yang mengatur soal pra-peradilan. Nah, itu juga harus teman-teman hafalin. Nah, yang kesembilan, teman-teman pelajarin soal upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa di dalam pidana. Ada upaya hukum biasa, ada banding kasasi, sementara upaya hukum luar biasanya ada peninjauan kembali dan kasasi demi kepentingan hukum. Nah, itu upaya hukumnya, dan pelajarin pasal berapa yang mengaturnya. Yang ke-10, teman-teman pelajari juga soal jenis-jenis putusan pidana. Jenis-jenis putusan pidana ada berbagai macam, lepas, bebas, dan putusan pidana. Nah, apa itu putusan lepas, apa itu putusan bebas, diatur di pasal mana, itu teman-teman cari tahu, dan apa bahasa Belandanya. Oke. Nomor 11, teman-teman pelajarin soal pelaksanaan putusan pidana. Kapan putusan itu dapat dilaksanakan dan apa-apa syaratnya. Dan nomor 12, teman-teman pelajarin soal lokus dan tempus. Apa fungsinya lokus, apa fungsinya tempus, itu teman-teman pelajarin. Oke, itu untuk hukum pidana. Kemudian masuk ke hukum perdatanya. Teman-teman yang pertama harus teman-teman pelajarin dalam hukum perdata itu adalah subjek hukum perdata itu siapa, dan cari tahu hukum perdata itu seperti apa pengertian hukum perdata. Nah, yang kedua, teman-teman cari tahu, pelajarin soal wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Kapan perbuatan itu dinyatakan wan prestasi, kapan perbuatan itu dinyatakan perbuatan melawan hukum. Nah, yang ketiga, teman-teman juga harus pelajarin soal syarat sah perjanjian. Kapan suatu perjanjian itu dianggap sah, kapan suatu perjanjian itu dapat juga dibatalkan, dan apa aja syaratnya teman-teman pelajarin dan pasal berapa yang mengaturnya. Nomor 4 itu teman-teman cari tahu pelajarin soal upaya hukum perdata. Seperti upaya hukum pidana tadi, upaya hukum perdata juga ada 4 dan terbagi atas 2, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasanya ada tuh banding kasasi, sama upaya hukum luar biasanya peninjauan kembali dan perzet. Nah, nomor 5, teman-teman pelajarin juga jenis-jenis putusan perdata.
jenis putusan perdata itu ada macam-macam. Ada putusan perdata yang dapat dieksekusi, ada putusan perdata yang tidak dapat dieksekusi. Cari tahu dan pelajarin. Yang keenam, teman-teman pelajarin soal eksekusi. Yang ketujuh, teman-teman pelajarin soal sita dalam hukum perdata. Ada bermacam-macam sita dalam hukum perdata. Cari tahu dan pelajarin. Oke. Kemudian setelah teman-teman pelajarin soal hukum perdata, teman-teman jangan lupa juga mempelajari soal hukum tata usaha negara. Karena soal hukum tata usaha negara adalah soal-soal yang paling banyak keluar pada saat ujian kemarin. Ada sekitar 10-15 soal keluar soal hukum tata negara, hukum tata usaha negara. Contoh soalnya seperti pengadilan tinggi tata usaha negara di Indonesia ada berapa dan wewenangnya melingkupi apa saja. Terus di mana seorang dapat mengajukan permohonan atau gugatan tata usaha negara. Terus tindakan atau kasus seperti apa yang masuk ke dalam objek tata usaha negara. Nah, itu semua contoh-contoh dalam soal-soal hukum tata usaha negara. Teman-teman pelajarin itu, dan undang-undang yang mengatur tentang tata usaha negara juga teman-teman pelajarin. Kemudian teman-teman juga pelajarin juga soal perkara militer, hukum militer. Ini menyangkut tadi hukum konektivitas terkait hubungan perkara umum dan perkara militer. Oke, teman-teman cari tahu undang-undangnya tentang militer itu undang-undang berapa, hafalin undang-undangnya. Oke, kemudian teman-teman juga pelajarin soal teknis peradilan. Kemarin itu ujiannya cukup unik, ada soal teknis peradilan. Teknisnya itu seperti jumlah ketukan di pengadilan itu. Contohnya jumlah ketukan pada saat menskor sidang, atau jumlah ketukan pada saat mengambil keputusan, atau jumlah ketukan pada saat ada keributan itu berapa kali. Nah, itu ada pertanyaan seperti itu, dan cukup banyak, ada sekitar 5 soal pertanyaan seperti itu. Dan yang selanjutnya soal hukum agama. Hukum agama ini menyangkut hukum waris Islam dan waris non muslim atau non Islam. Teman-teman pelajari tapi tidak usah mendalam karena paling hanya satu soal kemarin. Kemudian teman-teman pelajarin sistem peradilan anak. Sistem peradilan anak ini cukup banyak keluar. Contoh soalnya seperti keadilan restoratif itu seperti apa, dan diversi terhadap anak itu seperti apa, pengertian diversi apa, keadilan restoratif itu pengertiannya apa, dan itu. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman juga harus pelajarin soal apa itu judex facti dan apa itu judex juris. Nah, harus tahu itu siapa yang dikatakan judex facti dan siapa yang dikatakan judex juris. Itu teman-teman harus mengetahui hal itu. Nah, kemudian teman-teman juga harus pelajarin soal permohonan dan gugatan. Apa perbedaan permohonan dan gugatan? Apa bedanya permohonan sama gugatan tersebut? Nah, terus apa syarat-syarat permohonan, apa syarat-syarat gugatan. Oke. Selanjutnya, teman-teman juga harus pelajarin soal kekuasaan kehakiman. Ada undang-undang yang mengatur soal kekuasaan kehakiman, dan di dalamnya ada pasal yang mengatur terkait Mahkamah Agung. Hafalin pasalnya karena kemungkinan bakalan keluar. Dan ini tentang undang-undang tentang Mahkamah Agung. Nah, undang-undang tentang Mahkamah Agung ini sudah beberapa kali direvisi. Teman-teman ketahuin atau cari tahu undang-undang yang pertama kali dan sampai undang-undang yang terakhir direvisi. Oke, selanjutnya teman-teman pelajarin soal upaya hukum di Mahkamah Agung. Sama seperti tadi, upaya hukum ada upaya hukum perdata, upaya hukum pidana, banding, kasasi, PK, dan lain-lain. Oke, itu upaya hukum seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kemudian teman-teman juga harus pelajarin soal gerasi, amnesti, dan abolisi. Siapa yang dapat memberikannya, siapa yang memberikan pertimbangannya, itu teman-teman harus ketahui, dan pasal berapa yang mengatur soal itu. Kemudian selanjutnya teman-teman pelajarin juga soal asas dalam peradilan. Asas contoh soalnya seperti asas sederhana, cepat, dan biaya ringan itu seperti apa, atau asas mandiri dan tidak memihak itu seperti apa. Itu bisa juga ditanyakan asas mana yang ada di dalam peradilan, atau asas yang tidak ada di dalam peradilan, itu bisa saja ditanyakan. Oke, cukup sekian teman-teman yang dapat gua
bagi sama teman-teman semua pengalaman gue terkait materi-materi apa saja yang keluar pada saat SKB. Mudah-mudahan teman-teman dapat terbantu melalui video ini. Dan kalaupun ada teman-teman yang mau bertanya soal SKB secara langsung, dapat langsung komen saja di kolom komentar atau nge-DM gua, atau mau bertanya soal Mahkamah Agung juga dapat langsung komentar saja atau nge-DM gua. Oke, di part 2 nanti gua bakalan buat uraian tentang materi-materi yang telah gua bagikan ini. Mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam persiapan dalam melaksanakan seleksi kemampuan bidang. Oke, demikian video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman lain. Gue doain supaya teman-teman semua yang nonton video ini bakalan lulus tes CPNS tahun ini. Oke, tetap semangat belajar dan yakin lulus.